Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal bahas soal CPNS, tes karakteristik pribadi. Nah, untuk tes karakteristik pribadi atau TKP ya, yang digunakan untuk menilai beberapa, yaitu ada 10 sub di sini. Yang pertama ada integritas diri, yang kedua semangat berprestasi, 3 ada orientasi pada pelayanan, 4 kemampuan beradaptasi, 5 kemampuan mengendalikan diri, 6 kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, 7 kemampuan dan kemampuan belajar berkelanjutan, 8 kemampuan bekerja sama dalam kelompok, 9 kemampuan menggerakkan dan mengoordinir orang lain, 10 ada kreativitas dan inovasi. Nah, nanti per sub ini nanti ada contoh soalnya. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Yang pertama ada integritas diri. Anda adalah seorang prajurit militer. Anda ditugaskan untuk bertempur dalam perang yang tidak Anda inginkan. Maka reaksi Anda: A. Meninggalkan tugas militer tersebut. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan Anda tetapi terus melaksanakan tugas Anda. C. Melakukan tugas tersebut meskipun secara pribadi Anda merasa ragu-ragu. D. Bercerita kepada rekan Anda tentang ketidaksetujuan Anda. Atau E. Tidak berkomentar apapun dan hanya menyimpan ketidaksetujuan tersebut dalam hati. Iya, jawaban dengan poin yang paling tinggi di sini adalah yang B. Mengungkapkan ketidaksetujuan Anda tetapi harus melaksanakan tugas Anda. Nah, di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan perbuatan atau sikap bertanggung jawab ya, walaupun hal sepele. Cobalah berhati-hati dalam bertindak. Biasanya ini berkaitan dengan pemahaman resiko suatu kondisi. Nomor 2, semangat berprestasi. Anda memutuskan untuk mengambil beberapa pekerjaan freelance guna menambah penghasilan Anda, di mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan. Sementara atasan Anda setuju membayar Anda berdasarkan waktu per jamnya. Nah, ketika sampai untuk menyatakan jam kerja, maka Anda A. Menyatakan waktu yang tepat untuk mengerjakannya dengan kuartal terdekat dari 1 jam. B. Dengan murah hati memberikan waktu yang panjang untuk mengerjakannya. C. Sedikit di atas estimasi waktu Anda dan membuat Anda harus fokus mengerjakan. D. Mengerjakan dengan lama supaya atasan membayar lebih banyak. Atau E. Sedikit di atas estimasi waktu, Anda menyadari bahwa pekerjaan tersebut sangat mendesak sehingga bernilai sedikit premium. Iya, tepat sekali. Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang E ya. Dimana pada pilihan jawaban ini menunjukkan sikap yang memiliki semangat dalam menorehkan prestasi dalam lingkungan kerja. Karena tadi kita sadar bahwa ketika lebih cepat pengerjaannya maka akan lebih baik kan. Seperti itu. Jadi semangat berprestasi kita itu lebih tinggi. Untuk nomor 3, itu ada orientasi pada pelayanan. Seorang teman menanyakan apakah dia dapat meminjam komputer Anda untuk mengetik CV, sedangkan Anda bermaksud untuk menggunakannya di saat yang bersamaan. Maka A. Menyarankan hari lain untuk meminjamnya ketika Anda tidak sedang menggunakannya. B. Menjelaskan bahwa Anda berniat memakai komputer tersebut dan mencoba membantunya dengan meminjamkan komputer tersebut setelah Anda selesai memakainya. C. Memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja. D. Mengatakan bahwa komputer Anda sedang tidak dapat dipakai. Atau E. Menyuruhnya ke rental komputer yang terdekat saja. Ya, kalau di sini kalau kita lihat jawaban A, C, D, dan E itu kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Di sini Anda mau pakai tapi bilanglah dengan baik gitu. Jadi menolong adalah perbuatan yang mulia. Pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda menolong orang lain dalam situasi tertentu atau masalah tertentu. Nomor 4, kemampuan beradaptasi. Pada akhir sebuah jamuan makan, Anda diharuskan untuk berjabat tangan dengan semua undangan termasuk dengan lawan jenis. Maka Anda akan memilih untuk A. Hanya menjabat tangan mereka. B. Menjabat tangan mereka dan menepuk lengan tangannya. C. Menjabat tangan mereka dan mencium di kedua pipi. D. Menelungkupkan tangan di depan dada tanpa berjabat tangan. Atau E. Hanya menganggukkan kepala saja.
Nah, di sini poin yang paling tinggi adalah A. Hanya menjabat tangan mereka. Di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik, seperti kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru atau dengan orang baru. 5. Pengendalian diri. Hari ujian kenaikan jabatan di perusahaan Anda sudah dekat, sedangkan Anda dalam kondisi tidak terlalu percaya diri. Ketika Anda di ruang kerja atasan Anda untuk membicarakan hal tersebut, Anda melihat dokumen ujian rahasia yang tergeletak di atas meja. Maka reaksi Anda: A. Tidak membiarkan diri Anda tergoda. B. Mengambil dokumen tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, memfotokopinya dan mengembalikan ketika tidak ada seorang pun di sana. C. Membaca dokumen tersebut ketika atasan Anda belum sampai di ruangannya. D. Mengintip dengan cepat untuk mendapatkan ide umumnya tetapi buru-buru mengembalikannya untuk menenangkan rasa bersalah Anda. Atau E. Membuka dan memfoto dokumen tersebut dengan telepon genggam Anda sehingga dapat mempelajarinya lebih lanjut. Iya, di sini jawaban A sepertinya paling tepat. Tidak membiarkan diri Anda tergoda, karena yang lainnya itu tergoda ya. Jadi di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan karakter pengendalian diri, seperti lebih sabar, lebih tahan banting, lebih kuat, mengendalikan amarah dan nafsu yang merusak jiwa. Jadi jangan tergoda ya seperti ini. Nomor 6. Belajar mandiri dan tuntas. Ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka saya A. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. B. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. C. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. D. Menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Atau E. Menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui atasan. Nah, di sini jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang A. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. 7. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih sangat membutuhkan perhatian. Maka keputusan saya adalah A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga adalah tanggung jawab saya. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lain saya dapat diikutkan. Atau E. Menerima tawaran tersebut dengan berat hati meninggalkan keluarga. Di sini A itu jawaban yang kurang tepat ya sepertinya. Yang B gimana? Mungkin bisa. Yang C kurang ya. Yang D ini juga bagus, mungkin bisa. Kalau yang E kurang tepat ya. Baik, di sini jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga adalah tanggung jawab saya. Ini adalah yang paling tepat karena tidak ada kesempatan lain. Karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali kan. Jadi di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki semangat untuk belajar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ditawarkan. Karena itu tadi, kesempatan tidak datang dua kali. 8. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, ketika Anda mengadakan perjalanan dinas sehari dengan rekan kerja Anda, yang Anda lakukan A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. B. Membiarkan rekan Anda mengerjakan deadline yang sudah harus selesai. C. Anda berdua tidak terlalu menyibukkan diri dalam pekerjaan. D. Anda lebih suka mengerjakan rencana kerja secara mandiri tanpa dibantu rekan Anda. Atau E. Menikmati perjalanan dan mengesampingkan sebentar masalah pekerjaan. Ya, tepat sekali. Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda.
Di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan seorang dalam bekerja sama seperti pengambilan keputusan secara bersama ya, pembuatan laporan kerja bersama dan lain-lain, yang sesuatu aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. 9. Kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Maka sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak serius. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Atau E. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Di sini jawaban A. Gimana nih? Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Wah, ini tidak mengordinir orang lain ya. Jadi kurang tepat. B. Mengancam mengeluarkan anggota tim yang tidak serius. Bagaimana? Ini juga tidak tepat karena mengancam juga tidak baik. Yang C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Ini juga tidak baik karena langsung melaporkan ke atasan. Padahal kita bisa menggerakkan dan mengordinir dulu orang lain. Yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Bagaimana? Ini juga bagus. Kalau yang E, menasehati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Menasehati gimana nih menasehati? Kalau menasehati doang kan orang lain juga belum tentu kan. Tapi kalau kita bagi tugas secara adil dan mendorong mereka untuk segera menyelesaikannya, gimana? Jawaban D dan E ini gimana nih? Kira-kira mana nih yang tinggi poinnya? Iya, jawaban yang D ya, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan kemampuan Anda untuk menggerakkan teman-teman Anda dan sikap paling bijak yang harus Anda tunjukkan. Nomor 10, ini mengenai orientasi kepada orang lain. Rencana Anda untuk pulang cepat dan kemudian mandi serta menikmati makan malam yang lezat buyar setelah Anda menerima telepon dari seorang teman yang sedang kebingungan dan patah semangat meminta bertemu dengan Anda. Maka reaksi Anda, A. Membatalkan makan malam yang menyenangkan dan setuju untuk bertemu dengan sahabat Anda. B. Memberitahu ke teman Anda bahwa Anda bersedia bertemu dengannya namun setelah Anda selesai dengan urusan Anda di rumah. C. Menjelaskan bahwa Anda telah memiliki rencana malam tersebut dan memintanya untuk bertemu keesokan harinya saja. D. Menyarankan kepada teman Anda untuk menghubungi teman yang lain karena Anda sedang sangat sibuk. Atau E. Anda berpikir seharusnya tidak mengangkat teleponnya karena akan merepotkan. Kita lihat langsung aja di sini. Jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang A. Membatalkan makan malam yang menyenangkan dan setuju untuk bertemu dengan sahabat Anda. Karena di sini pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda menolong orang lain dalam situasi tertentu atau masalah tertentu seperti mendengarkan keluhan teman dan membantu memecahkan masalahnya. Untuk yang B ini poinnya cukup tinggi juga ya, 4 ya. Memberitahu teman Anda bahwa Anda bersedia bertemu dengannya namun setelah Anda selesai dengan urusan Anda di rumah. Tapi tetap yang paling tinggi poinnya adalah yang A. Nomor 11, kreativitas dan inovasi kerja. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Hal yang akan saya lakukan, A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C. Menyalahkan orang lain karena tidak ikut membantu saya membuat draft tersebut. D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. Atau E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakan. Iya, di sini yang paling tinggi poinnya adalah yang A ya. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Di sini pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda orang yang kreatif dan mampu menyelesaikan masalah dengan inovasi-inovasi tertentu. Nah, itu merupakan 11 soal TKP dari tim belajar bareng. Soal lainnya langsung cek playlist belajar bareng. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.